Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Wirawan, NIM 1930503099. Saya dari kelompok 5. Di video kali ini, kami akan menjelaskan ilmu pengetahuan dalam pandangan pemikir Islam. Yang pertama, definisi ilmu. Bisa teman-teman lihat di samping saya, ilmu pengetahuan dalam Islam, kata ilmu sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu ilm, buka kurung alima yalamu ilm, yang berarti pengetahuan. Kemudian berkembang menjadi pengetahuan tentang hakikat sesuatu yang dipahami secara mendalam. Untuk pemaparan materi kedua, saya akan menjelaskan ilmu pengetahuan dalam pandangan pemikir Islam. Yang pertama, menurut Al-Farabi berpendapat Islam mengharuskan setiap pemeluknya untuk berusaha menjadi ilmuwan dalam bidang tertentu sejauh yang dapat mereka capai dalam ilmu pengetahuan. Dan yang kedua, bisa teman-teman lihat kembali di samping saya, Ibnu Rusyad menjelaskan ilmu pengetahuan yang sejati adalah pengetahuan dan pengenalan ma'rifat kepada Allah dan pengetahuan terhadap seluruh ciptanya sesuai dengan sebenar-benarnya, sesuai dengan ciri-ciri yang istimewa, pengetahuan tentang ilmu untuk kebahagiaan di akhirat. Dan yang ketiga, itu menurut Ibnu Sina. Teman-teman lihat kembali di samping saya, Ibnu Sina yang lebih dikenal di barat dengan nama Avicenna. Dalam pandangan Ibnu Sina, ilmu pengetahuan itu hierarkis, masing-masing memiliki tingkatan sendiri, di mana yang satu lebih tinggi dari yang lainnya. Salah satu bentuk pemikiran dalam logika Ibnu Sina ialah masalah ilmu. Menurutnya ilmu itu ada dua macam, yaitu tasawur dan tashadik. Apa itu tasawur? Tasawur atau ilmu yang hanya tergambar dalam pikiran, sedangkan tashadik ilmu yang dapat dibuktikan oleh indera. Oke, demikianlah itu sedikit pemaparan materi dari saya. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudari Tira Soraya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudara Adi. Selanjutnya saya akan menjelaskan pembahasan yang dibahas oleh Saudara Adi tadi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tira Soraya, NIM 19305318. Salah satu tokoh yaitu Albani sekitar tahun 850 atau 923 adalah seorang ahli astronomi dan matematikawan dari Arab. Albani nama lengkap Abu Abdullah Muhammad Ibnu Jamir Ibni Sinan Ar-Raqi Al-Harani As-Sabi Al-Batani. Lahir di Haran dekat Kufa. Salah satu pencapaiannya yang terkenal adalah tentang penentuan tahun matahari sebagai 365 hari, 5 jam, 46 menit dan 24 detik, dan menggunakan gagasan Al-Marwazi dengan tangan dalam mengembangkan persamaan untuk menghitung jam tangan dan menyusun tabel perhitungan tangan. Terus Ibnu Battuta atau Muhammad bin Battuta yang bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Lawati At-Tanzi bin adalah seorang alim atau cendekiawan Maroko yang pernah berkelana ke berbagai pelosok dunia pada abad pertengahan. Membuat klarifikasi ilmu menjadi 3 cabang besar: ilmu-ilmu keagamaan Islam, ilmu-ilmu filsafat, dan ilmu-ilmu alam, dan ilmu-ilmu kesusastraan. Hubungan ketiga cabang ilmu ini digambarkan sebagai segitiga. Sisi sebelah kanan adalah ilmu cabang, digambarkannya sebagai filsafat, dan ilmu alam sebagai sisi sebelah bawah adalah kesusastraan. Terus tokoh dari Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi adalah seorang ahli dalam bidang matematika, astronomi, astrologi, dan geografi yang berasal dari Persia. Lahir sekitar tahun 780 di Kawis dan wafat sekitar tahun 850 di Baghdad. Hampir sepanjang hidupnya
Ia bekerja sebagai dosen di sekolah kehormatan di Baghdad yang didirikan oleh Khalifah Bani. Baik, penjelasan dari saya, kesimpulan dari materi kelompok 5 yaitu ilmu adalah Islam merupakan pengetahuan mendalam, hasil usaha yang sungguh-sungguh dari para ilmuwan muslim atas persoalan-persoalan duniawi dan ukhrawi dengan berlandaskan kepada wahyu Allah. Pengetahuan ilmiah diperoleh melalui indera, akal, dan hati atau intuitif yang bersumber dari alam fisik dan alam metafisik. Hal ini berbeda dengan epistemologi ilmu di barat yang hanya bertumpu pada indera dan akal serta dalam fisik. Dalam sejarahnya, perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam mengalami pasang surut, suatu ketika mencapai puncak kejayaan dan di saat yang lain mengalami kemunduran. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Kami dari kelompok 5, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.